Oke, untuk topik perdana kami ambil Homo Deus, dan memang kami sudah rancang dari awal Homo Deus itu akan menjadi diskusi di center yang pertama, karena ketika buku ini keluar di Israel 2015 itu sudah booming, lalu 1 tahun kemudian langsung terbitkan dalam bahasa Inggris, gitu, 2016, gitu. Jadi saking boomingnya buku ini banyak dikritisi oleh para akademisi maupun kaum awam. Banyak kaum awam yang terjebak dengan logika Harari terkait dengan buku Homo Deus dalam translate bahasa Indonesia masa depan umat manusia. Untuk itu Center ingin dia menjadi pembuka untuk diskusi buku atau bedah buku yang dilakukan oleh Center. Pak Sam, Ketua Pusat Studi Berpikir Kritis, bersedia untuk membedah buku ini dengan pendekatan berpikir kritis. Untuk beberapa peserta yang sudah daftar, saya sudah share hasil pembedahan Pak Sam 1 jam sebelumnya. Bagi yang belum mendaftar, mungkin setelah ini bisa WA, nanti saya akan share via WA. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kesempatan saya berikan kepada Pak Sam, tapi sebelumnya bila ada speaker yang belum di mute, saya akan unmute dari sini. Jadi kesempatannya saya berikan ke Pak Sam. Silakan Pak Sam. Oke, terima kasih Ricky dan teman-teman sudah hadir di sini. Pertama saya minta maaf karena saya agak miring posisinya karena saya gunakan GTAB tetapi bahan di komputer, jadi saya harus menghadap ke komputer untuk lihat bahannya ya. Jadi sekali-sekali saya akan lempar menatap ke GTAB, tetapi mungkin lebih banyak saya akan ke komputer karena lihat bahan. Yang kedua, ada 2 kata kunci yang harus saya sampaikan. Saya buat bedah ini dengan mengasumsikan sebagian besar teman-teman belum membaca buku Homo Deus. Ya. Jadi bagi mereka yang sudah membacanya, mungkin ada yang merasa membosankan karena pembahasan dari atau kata-kata kunci dari Harari terpaksa saya ulangi ya sebelum masuk dalam pembahasannya. Nah, untuk memulai, saya mulai dengan kutipan, 2 kutipan penting, yaitu pertama bahwa tadi malam saya dengar ulang ya di TED Global di London, memberikan speech di TED, forum TED, dan juga kuliahnya di Oxford. Itu Harari menegaskan bahwa kita adalah generasi terakhir Homo Deus ya, Homo sapiens. Kita adalah generasi terakhir dari Homo sapiens. Ya. Itu kata kunci penting supaya kita memahami keseluruhan dari buku Homo Deus. Dan lebih-lebih lagi, Harari menegaskan bahwa dunia akan segera didominasi ya, oleh entitas lain. Dan tentu dalam hal ini yang dimaksud adalah teknologi. Lalu yang berikut, saya juga mengutip dari Anthony Lewandowski, ya, mantan direktur di Google saya kira ya, yang menciptakan Deus ex machina, jadi Tuhan mesin ya. Jadi ini dua pandangan yang paralel ya, yang mengendorse Tuhan teknologi di masa depan dan terutama adalah menguasai manusia. Ya. Ini akan menjadi poin penting dalam pembahasan ini. Nah, karena saya sudah mengasumsikan banyak yang belum membaca, maka terpaksa di bagian awal saya buka dengan memperkenalkan garis besar dari ketiga buku ya. Jadi ada 3 buku yang ditulis oleh Harari ya, Homo Deus. Sebenarnya dia mulai dengan buku pertama Homo Sapiens. Maksudnya seri Homo ya, buku seri Homo Sapiens, lalu Homo Deus, dan yang terakhir itu adalah 21 lessons for the 21st century ya. Nah, buku
Yang pertama, Homo sapiens ya itu um, dia menjelaskan tentang perjalanan umat manusia ya, perjalanan Homo Deus, Homo sapiens sampai dia mengungguli homo-homo yang lain, bahkan mengungguli makhluk hidup yang lain sehingga dia naik di tangga tertinggi evolusi. Katakanlah dia mencapai puncak evolusi setelah mengalahkan ya, pesaing-pesaing yang lain ya, dari selain sepupu homonya yang lain, juga dia mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau Bapak dan Ibu mendengar misalnya diskusinya di TED, Anda bisa lihat di YouTube ya, itu bahkan dia menegaskan bahwa 70.000 tahun lalu manusia itu tidak ada apa-apanya ya. Dia sama seperti ubur-ubur ya, sama seperti makhluk hidup yang biasanya, makhluk lemah ya. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat dengan kemampuannya mengkonsolidasi komunitas, dan itu dibahas di Homo sapiens, lalu dia mengungguli. Jadi keunggulan Homo sapiens atas homo-homo yang lain, termasuk di atas makhluk hidup yang lain, semata-mata karena kemampuannya mengkonsolidasi komunitas. Dia ambil contoh misalnya kalau gorila, itu dia hanya bisa mengorganisir anggota kelompoknya sampai 50, tidak lebih dari itu. Ya. Tapi manusia dengan menciptakan banyak fiksi ya, narasi-narasi, terutama lewat agama, kelompoknya sangat besar ya. Agama, negara bagi Harari itu merupakan fiksi yang diciptakan oleh manusia dalam rangka mengkonsolidasi kelompok. Nah, sementara nanti di buku yang ketiga, ya saya tidak bicara yang kedua karena kedua kita bahas ya. Buku yang ketiga yaitu 21 Lessons itu membahas masa-masa kininya Homo sapiens ya, di mana teks atau narasi menjadi penuntun perjalanan Homo sapiens. Ada 21 lessons dan salah satu yang dipelajari misalnya tentang teknologi ya, termasuk sekularisme. Saya akan singgung sedikit dan karena saya sedang mempersiapkan ini juga untuk diskusi nanti pada lain kesempatan. Nah, jadi meskipun Homo sapiens unggul atas semua makhluk, terutama termasuk homo-homo yang lain, tetapi ada tiga masalah besar yang sepanjang abad tidak bisa diselesaikan oleh Homo sapiens, ya, yaitu wabah, perang, dan kelaparan. Ya. Itu kata kunci penting. Ya. Jadi supaya saya tidak saya bisa baca saja secara cepat. Nah, sampai permulaan revolusi sains, Homo sapiens takluk pada 3 ancaman potensial yang selalu mencengkeramnya, yaitu kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan. Selama masa pencekam itu, manusia telah berdoa kepada berbagai jenis Tuhan. Namun tidak ada jawaban, artinya tidak ada Tuhan yang menyelesaikan masalah itu. Sampai dengan munculnya revolusi sains 500 tahun lalu, baru secara perlahan-lahan ketiga masalah besar itu mulai terselesaikan. Ya. Tetapi menurut Harari, setelah sukses sains membantu manusia untuk menyelesaikan ketiga masalah potensial itu, dia mulai merindukan untuk mengejar impian-impian barunya, yaitu kebahagiaan, keabadian, dan keilahian. Jadi setelah mengatasi wabah, lalu peperangan, dan kelaparan, dia merencanakan ya, capaian-capaian baru, impian-impian baru, yaitu ingin menjadi abadi, ingin menjadi Tuhan, ya, dan ingin hidup bahagia. Artinya, sains kemudian bekerja keras digunakan oleh membantu manusia untuk mencapai 3 impian besar itu, dan saya membaca, kalau teman-teman membaca, banyak hasil-hasil riset yang ditampilkan oleh Harari yang menunjukkan betapa seriusnya arah menuju ke sana. Karena banyak sekali miliarder yang berinvestasi, tidak segan-segan menggelontorkan dana yang sangat besar untuk investasi di bidang keabadian. Ya.
Nah, sebagai sejarawan, Harari membuat catatan reflektif dan retrospektif dalam perjalanan evolusi sapiens, ya, untuk masa lalu, kini, dan masa depan. Hingga 100.000 tahun lalu, ini menurut Harari, bumi masih dihuni oleh sejumlah jenis Homo atau manusia, antara lain misalnya Australopithecus, lalu ada Homo dilestes dan Homo erectus dan lain-lain. Ada 7 sepupu homonya yang lain sebenarnya. Ada yang lain tapi kecil komunitasnya, sehingga yang disebut itu ada 7. Ya. Tapi kemudian seperti sudah dijelaskan tadi, Homo sapiens kemudian mengungguli atau menghabisi, dalam bahasanya Harari itu menghabisi sepupu-sepupunya yang lain itu, ya. Nah, sekarang saya jelaskan tools untuk membedah. Karena ini membedah buku, maka saya harus mencari alat tools untuk melakukan pembedahan. Dan seperti sudah di tagline-nya itu menggunakan pemikiran kritis, ya. Transformasi Homo sapiens menjadi pesan utama dari buku Harari. Ya. Jadi transformasi dari Homo sapiens menuju Homo Deus itu adalah pesan utama dari buku ini. Nah, pembedahan ini saya lakukan dengan 2 tools, yaitu tools pemikiran kritis dan tools filsafat teknologi. Saya menggunakan pemikiran kritis karena dalam pemikiran kritis, terutama pemikiran kritis Paulian, itu ada 25 alat kelengkapan untuk membedah organ penalaran. Jadi tujuan bedah ini adalah untuk menunjukkan konstruksi nalar dari Homo Deus. Ya. Nah, karena itu kita sangat dibantu oleh model pemikiran kritis Paulian, karena di dalamnya ada 25 kelengkapan. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti workshop pemikiran kritis tentu sudah paham, ya, tapi karena tidak semua ikut, maka saya perlu perkenalkan. Misalnya ada elemen of reasoning, itu ada 8 elemen yang bisa kita pakai untuk membedah konstruksi nalarnya. Lalu ada universal intellectual standard, dan yang berikut ada intellectual traits atau kebajikan intelektual. Saya harus jujur bahwa saya akan lebih mendekat, karena tidak mungkin saya menggunakan 25 elemen ini, terlalu ribet dan terlalu banyak, ya. Saya memilih sejumlah elemen yang menurut saya penting sekali untuk memahami Homo Deus atau menimbang, ya, pemikiran dari konstruksi nalar dari Homo Deus. Terutama penekanannya akan pada implikasi dan konsekuensi tindak, ya. Jadi implikasi logis dan konsekuensi tindak dari Homo Deus, bukunya Harari ini. Nah, tapi tidak cukup. Tidak cukup karena apa? Karena salah satu yang menjadi poin penting dari Harari adalah teknologi. Karena itu saya ingin lebih spesifik membahas teknologi, terutama karena Harari mengatakan bahwa masa depan itu segera akan diambil alih oleh teknologi. Ya. Jadi Homo sapiens akan selesai, dan Homo Deus itu sebenarnya adalah manusia teknologi, atau ya gabungan antara manusia dan teknologi, atau yang nanti disebut dengan cyborg, ya, cyber organism. Nah, karena dia menekankan pada peranan penting teknologi, katakanlah teknologi dijadikan sebagai subjek dan manusia sebagai objek, maka saya harus menimbang itu, ya, pemikiran Harari itu dengan tools dan filsafat teknologi. Nah, sekarang elemen-elemen berpikir, kita masuk ke dalam tools pertama, memahami Homo Deus dari elemen berpikir. Yang pertama kita lihat adalah point of view. Saya ingin melihat point of view. Tujuannya adalah untuk menyingkap titik pijak filosofis yang menjadi lokus untuk membangun proyek mega dari Homo Deus. Saya singkat HD itu Homo Deus, ya. Nah, dalam tradisi intelektual, para ilmuwan terkategori dalam 2 posisi, yaitu sebagai penganut teori penciptaan dan penganut teori evolusi.
kubu pertama mengasumsikan adanya titik awal dan dari ruang dan waktu, yang dengan demikian mengandaikan adanya penciptaan. Setidaknya ada ruang bagi narasi penciptaan. Nah, dalam narasi ini kehidupan dianggap bergerak atau digerakkan oleh tujuan atau oleh telos. Sementara kubu yang satu berpijak kepada keyakinan filosofis bahwa ruang waktu tidak berawal dan tidak berakhir, yang sepenuhnya digerakkan oleh hukum evolusi. Kehidupan bermula dari sebuah bakteri yang terus-menerus berevolusi dalam ruang waktu kosmik, bertransformasi dari yang paling sederhana, sel tunggal, menjadi ragam makhluk, lalu hingga sampai kepada kita, Homo sapiens. Ya. Tetapi evolusi tidak memiliki tujuan. Ini catatan penting. Ya. Evolusi tidak memiliki tujuan. Dia hanya berkembang saja. Ya. Jadi tidak ada baik buruk, tidak ada ya perkembangan pentahapan ya yang menuju kepada kualitas-kualitas yang lebih baik di masa sekarang dan masa depan. Evolusi, kira-kira begitu ya. Dia makanya saya sebut sebagai makhluk buta. Nah, Harari tentu berpihak pada posisi kedua, yaitu evolusi. Secara umum dalam ilmu-ilmu sosial atau humaniora, kita kenal dengan Darwinisme sosial. Nah, perspektif evolusi menjadi nadi, terlihat dari, saya kutip dari Homo sapiens, Homo sapiens ya, dia bilang begini, suka tidak suka, kita adalah anggota dari famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kerabat terdekat kita yang masih hidup antara lain simpanse, gorila, dan orangutan. Simpanse adalah yang terdekat. Hanya 6 juta tahun lalu, satu kera betina tunggal punya 2 anak perempuan. Satu menjadi nenek moyang simpanse, satu lagi menjadi nenek moyang kita. Ini dalam buku Homo Sapiens, halaman 13. Nah, para penganut teori evolusi juga meyakini bahwa di suatu waktu sekitar 4 miliar tahun lalu, semua makhluk di bumi memiliki satu nenek moyang yang disebut dengan LUCA, Last Universal Common Ancestor. Ya. Jadi satu unsur tunggal inilah yang kemudian berkembang, lalu sampai menciptakan beragam-ragam spesies, nah termasuk di dalamnya adalah manusia. Saya berharap Anda membaca itu, jadi saya tidak perlu jelaskan itu secara teknis. Kalau teman-teman dari biologi, tentu itu sudah sangat menguasai itu. Nah, tapi saya memberikan catatan, misalnya hal lain yang dibahas melalui kacamata kuda evolusi adalah bahwa semua argumen-argumen dan kesimpulan dalam buku Homo Deus itu dibangun di atas dasar keyakinan bahwa manusia adalah hewan. Karena menggunakan pendekatan evolusi, maka manusia adalah makhluk biologis semata-mata dengan hewan lainnya. Jadi tidak ada beda dengan hewan lainnya. Harus dicatat bahwa Harari menjadi pejuang kesetaraan hak makhluk hidup. Ya, jadi semua makhluk hidup, berapa kali Harari singgung itu, memiliki hak yang sama, kedudukan yang sama, tidak ada yang istimewa. Manusia saja yang mengangkat diri menjadi istimewa. Ya. Nah, dengan kedalaman seperti itu, maka perspektif Homo Deus mendasarkan asumsi filosofisnya di atas ketiadaan metafisika. Ini saya harus tekankan dari awal, ketiadaan metafisika dan absurdnya realitas religius. Nah, dengan kata lain, Homo Deus memilih lawan tanding yang tidak hadir di panggung debat. Ini saya kritik terhadap Harari. Dalam bukunya itu memang dia tidak mempertimbangkan sudut pandang yang lain, ya, katakanlah filsafat dan agama, kecuali bahwa bagian-bagian yang potongan-potongan yang diambil untuk memperkuat konstruksi nalar dari Homo Deus tanpa mempertimbangkan kedalaman perspektif dari filsafat maupun teologi, ya, saya kira begitu ya. Nah, sebagai evolusionis, Harari mengkonsepsikan pengkajian dengan psikoanalisis evolusi, memperlakukan sejarah sebagai sesuatu apa adanya dan bukan bersifat linear sebagaimana filsafat barat umumnya. Capaian-capaian Homo sapiens semata-mata bentangan datar sebuah lembar narasi tanpa intensi mengatribusi titik start sebagai lebih rendah secara kualitatif daripada
ujungnya daripada perkembangannya. Sebagaimana evolusi, sejarah bergerak tanpa arah, tanpa tujuan. Kecuali bahwa kita telah ada di sini dan nampaknya kita akan ke sana. Di sini dan di sana tidak memiliki perbedaan level kualitas tertentu, hanya mencerminkan perbedaan tekstur dan kronologis. Nah, lain dari itu, penulis atau Harari meyakini sejarah sebagai panggung tunggal Homo sapiens yang awalnya berkonspirasi dengan Tuhan. Nah, ini saya perlu jelaskan sedikit. Sejak revolusi agrikultur ya 12.000 tahun lalu, manusia telah berkonspirasi dengan Tuhan. Ya. Jadi bagi menurut Harari, Tuhan terutama agama-agama Abrahamik ya itu Tuhan agrikultur. Ya. Kita lihat misalnya di Alkitab ya, Perjanjian Lama misalnya dalam tanda kutip ya, kalau bangsa Israel melawan ya, ancaman Tuhan itu adalah tidak memberikan panen yang baik, tidak memberikan hujan untuk menumbuhkan padi, gandum dan seterusnya. Jadi di situ Harari mengatakan bahwa itu di dalam revolusi agrikultur itu manusia berkonspirasi dengan Tuhan, ya. Jadi Tuhan pertanian. Evolusi sejarah juga merupakan sebuah pertarungan narasi. Saya sudah jelaskan sedikit. Terkaparnya berbagai spesies lain dengan hewan bijak ya, di tangan hewan bijak itu merupakan hasil dari keunggulan menata narasi. Sebagaimana saya ambil contoh misalnya Soeharto memerintah kita 32 tahun dengan berpegang pada selembar narasi yang namanya Super Semar ya, Surat Perintah 11 Maret. Nah, kira-kira begitulah gambaran Harari bahwa kita Homo sapiens dipersatukan oleh narasi kitab suci, awalnya mitos, lalu berkembang menjadi kitab suci, berkembang menjadi nasionalisme, bahkan uang itu juga menurut Harari itu adalah sebuah fiksi yang diciptakan untuk mengikat ya pengelompokan manusia ya, manusia dipersatukan karena uang. Dia ambil contoh misalnya Taliban sekalipun atau ISIS sekalipun membenci Amerika, tetapi dolar Amerika mereka tidak akan benci. Itu berarti uang punya kemampuan mengkonsolidasi komunitas. Harari juga melandaskan premis-premis dan analisisnya di atas sikap dan keyakinan mendasar pada kesetaraan ekologis. Manusia tidak seharusnya mengklaim secara sepihak ya, sebagai makhluk istimewa yang melegitimasi hak vetonya atau hak berkuasanya atas eksistensi makhluk lain. Yang membedakan manusia dengan ayam, ini juga saya kutip langsung dari Harari ya, hanyalah pada kapasitas menyimpan data. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Itu sumbernya saya buat di catatan kaki. Nah, penggunaan informasi-informasi ini kita masuk ke elemen berikut ya, yang saya pakai beda adalah elemen informasi ya, yang digunakan dalam Homo Deus. Informasi sangat memadai, akurat dan aktual. Antara lain saya simpulkan ada 4 pengelompokan informasi atau hasil penelitian yang digunakan oleh Harari. Yang pertama, berbagai data pembanding yang menunjukkan bahwa masalah kelaparan, wabah, dan perang telah sukses ditangani oleh manusia. Sehingga bukan lagi ancaman sebagaimana ratusan tahun lalu. Meskipun belum sepenuhnya bisa dihilangkan, dengan bantuan sains dan teknologi telah terbukti bisa terkendali. Jadi data, informasi, hasil penelitian yang digunakan itu menunjukkan bahwa kelaparan sudah bisa diatasi. Bahkan Harari akan menunjukkan bahwa data bahwa untuk sekarang orang meninggal karena kekenyangan atau obesitas lebih tinggi daripada meninggal karena kelaparan. Data yang meninggal karena obesitas itu mencapai hampir setengah dari penduduk dunia. Itu ancaman besar. Yang meninggal itu, kalau data yang dia sampaikan terakhir itu 3 jutaan. Dibanding dengan yang meninggal karena kelaparan, misalnya di Afrika, itu tidak sampai 1 jutaan. Yang kedua, penelitian terbaru yang membuktikan bukan hanya manusia yang memiliki kesadaran, melainkan makhluk lain juga memiliki kesadaran. Banyak percobaan telah digunakan, misalnya terhadap burung, simpase, tikus, kuda, dan lainnya, yang menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu juga punya kesadaran. Jadi, klaim bahwa manusia makhluk istimewa karena dia punya kesadaran, itu menurut Harari itu klaim kosong. Ya. Karena terbukti bahwa makhluk lain juga ternyata punya kesadaran. Bukti-bukti penelitian ini mendukung argumen Harari bahwa manusia bukanlah spesies istimewa.
kecuali bahwa manusia punya kemampuan mengorganisir kelompok. Jadi sekali lagi penekanannya pada kemampuan mengorganisir kelompok. Nanti dua hal, supaya saya jangan lupa, dua hal yang ditekankan oleh manusia, Harari pada manusia, yaitu kemampuan mengorganisir kelompok dan kemampuan menampung data. Ya. Kapasitas dalam menampung data itu hanya keunggulan manusia atas makhluk yang lain. Hal lain yang ingin dibuktikan, misalnya impian akan kebahagiaan tidak terletak pada sesuatu di luar sana. Ya. Jadi lewat penelitian tentang kesadaran makhluk lain, itu Harari ingin membuktikan bahwa untuk bahagia yang diidam-idamkan oleh agama di surga, yaitu bahagia kekal di surga itu, menurut Harari tidak perlu. Karena makhluk lain juga ada bahagia, dan bahagia itu tidak berada di luar diri. Dia ada di dalam neuron tertentu di dalam tubuh, ya. Karena itu sudah diperlakukan. Misalnya, saya ambil contoh satu perlakuan terhadap dibuat oleh Harari, ya. Perlakuan terhadap tikus, ya. Nah, tikus itu mereka menyentuh bagian tertentu dari otaknya, saraf otaknya, yang diidentifikasi sebagai titik kebahagiaan. Mereka membuat percobaan dengan membuat satu wadah, lalu di dalamnya koneksi ke titik, katakan titik bahagianya itu dengan sebuah tools seperti pedal sepeda. Kalau tikus itu memutar pedal itu, maka akan menyentuh titik itu, ya. Lalu mereka menyediakan makanan di sebelahnya, di sebelah pedal itu, dan pedal. Ternyata tikus terus memainkan pedal itu dan dia tidak peduli dia makan. Dia menikmati kebahagiaan itu karena dengan menggoyang pedal itu, memutar pedal itu, dia menyentuh titik bahagianya. Jadi sampai dia mati gara-gara dia tidak makan, dia terus menerus memainkan pedal itu. Nah, dari situ lalu nanti Harari menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu jangan tunggu di surga sana, nggak ada. Kita bisa dapatkan di sini dengan intervensi genetik, dengan manipulasi neuron, ya, saraf-saraf. Ya. Karena itu tidak perlu merindukan surga yang jauh di sana. Yang berikut, data berkaitan dengan algoritma dan big data sebagai Tuhan dan agama baru. Jadi sekali lagi, buku Homo Deus, jelas-jelas Harari mengatakan big data sebagai Tuhan, ya, big data sebagai Tuhan dan algoritma sebagai agama baru. Ya. Yang lebih dimengerti atau lebih mengerti selera dan kebutuhan manusia. Jadi dengan big data dan algoritma, dia lebih kenal kita daripada siapapun. Bahkan tadi malam dalam share-nya Harari di TED Global itu, dia mengatakan bahwa algoritma lebih kenal kondisi kesehatan saya daripada dokter pribadi saya. Karena apa? Karena dia menangkap semua intensi, semua klik-kliknya dia, ya, emosi, luapan emosinya dia di data, ditampung, ya, secara algoritmik sehingga lebih presisinya lebih tinggi daripada dokter pribadinya sendiri. Nah, termasuk di dalamnya manusia cyborg, ya, cyber organism yang merupakan perkawinan manusia dan teknologi. Jadi cyborg ini memang manusia sudah setengah atau sebagian tubuhnya adalah teknologi. Dalam penjelasannya Harari itu hanya jantung yang belum bisa digantikan, ya. Tapi sebuah dalam proses di mana semua organ tubuh manusia bisa disambung dengan katakanlah dengan teknologi. Manusia akhirnya dimungkinkan untuk hidup abadi, ya. Karena dalam penjelasan intervensi gen dapat meregenerasi sel-sel tubuh. Lalu robot-robot nano yang disuntikan bisa membunuh virus-virus berbahaya di dalam tubuh. Ya. Jadi sebelum virus kanker menyerang kita, itu virus-virus nano yang telah disuntikan ke dalam tubuh telah membunuhnya. Ya. Karena dia bercampur dengan darah kita. Jadi itu memungkinkan manusia untuk hidup lebih panjang, bahkan lebih panjang dan tetap muda. Ya, ini yang jadi impian mereka, ya. Jadi usia panjang tapi muda. Makanya Harari agak sedikit bercanda dalam pembahasan itu. Dia mengatakan bahwa Anda bayangkan kalau Anda berusia sampai 200-an tahun, apakah Anda tetap dengan pasangan Anda itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan menggoda dari Harari.
Yang berikut, berbagai penelitian dan data yang menunjukkan bahwa evolusi telah diatasi dan digantikan oleh intervensi inteligensia, narasi intersubjektivitas, narasi ideologis yang mengalahkan narasi sains, sehingga merusak ekosistem dan tatanan iklim. Nah, di sini sebenarnya Harari mau membuktikan bahwa evolusi telah bisa dipercepat. Kalau dia hanya taat pada perjalanan kura-kuranya evolusi, maka terlalu lama. Para investor rupanya dan para teknolog ya tidak sabar. Mereka bisa mengintervensi lewat gen ya DNA kita untuk mempercepat semua proses. Ambil contoh, ini salah satu contoh yang kemarin karena saya dengan Pak Riki sempat diskusi berkaitan dengan etika teknologi ya. Salah satu contoh yang diambil oleh Harari itu begini, ini bagi bagus untuk kita renungkan. Dia bilang begini, misalnya begini, lewat bayi tabung, ya, lewat bayi tabung lalu sel telur perempuan, katakanlah istri diambil, lalu diseleksi ya, dilihat sel-sel telur yang berpotensi penyakit dibuang, diseleksi sampai yang terbaik. Tetapi misalnya dapat satu sel yang terbaik, tetapi juga masih cacat, ya, dia masih mengandung mutan berbahaya misalnya. Lalu dia butuh misalnya mitokondria pihak ketiga, maka bisa diambil dari perempuan lain untuk menambah. Dan itu kasus itu sudah pernah dibuat melahirkan seorang anak yang namanya Elina. Ya. Elina ini salah satu sel mitokondrianya itu dari perempuan lain, dengan sel intinya dari ibu dan tentu dari ayah. Jadi anak itu sebenarnya secara biologis punya 3 orang tua, tetapi kemudian menurut bahasanya Harari itu cerewet dari kaum agamawan, lalu proyek itu dihentikan. Tetapi dia mengatakan begini, andaikan itu jalan, lalu karena katakanlah pertimbangan agama dan etika sehingga itu tidak boleh karena manusia seolah-olah menyeleksi kehidupan, lalu misalnya Korea Utara bandel dan dia lakukan itu. Sehingga dia bayangkan kalau misalnya dia memilih sel-sel dari orang yang cerdas dan cantik atau ganteng. Jadi perawakannya itu secara fisik, visual bagus, tetapi juga cerdas. Nah, katakanlah kita yang masih dipengaruhi oleh etika dan agama tidak mau lakukan, tapi Korea Utara misalnya lakukan, dan generasinya dia penuh dengan orang-orang seperti itu, yang cerdas dan cantik atau ganteng. Apakah kita tidak akan tergoda? Apakah kita membiarkan generasi masa depan kita kalah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif dari Harari, dan menurut saya memang sangat logis ya, menantang sekali ya. Tapi juga sangat menakutkan ya. Nah, itu saya kelompokkan 4 bukti ya yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa masalah wabah, masalah kematian, masalah perang sudah bisa diatasi. Ya. Dia ambil contoh orang kecelakaan ya, atau meninggal karena tidak hati-hati jauh lebih banyak daripada orang meninggal karena perang. Ya. Nah, Harari mencapai kesimpulan yang meyakinkan. Jadi dengan data-data yang kuat tadi, maka Harari sebenarnya elemen questions, elemen saya buat purpose ya, saya mengidentifikasi purpose yang ingin dijawab oleh Harari lewat buku Homo Deus adalah menjelaskan perjalanan sejarah Homo sapiens dalam 3 tahap revolusi, yaitu revolusi yang mendekatkan pada revolusi sains, ya. Revolusi agrikultural dan revolusi sains yang menjadi bagian terakhir. Nah, lalu dengan itu tujuan yang ingin dijelaskan, pertanyaan yang ingin dijelaskan oleh Harari adalah bagaimana sehingga manusia berubah dari Homo sapiens atau dari makhluk biasa yang tidak kuat apa-apa lalu menjadi Homo sapiens dan kemudian mencapai puncak tertinggi menjadi Homo Deus. Nah, lalu yang berikut kesimpulannya. Jadi dengan menunjukkan data yang banyak dan kaya itu, ya saya akui itu sangat luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu pernah membaca bukunya Dan Brown, ya Da Vinci Code, maka gaya menulisnya itu seperti Da Vinci Code. Bedanya Da Vinci Code memang fiksi, sementara dia memang tulisan yang sangat kaya informasi.
Nah, Harari mencapai kesimpulan secara meyakinkan dengan dukungan data dan argumentasi yang sangat kaya. Namun, saya membuat beberapa catatan, ya, tidak berarti tidak ada ruang diskusi. Pertama, ini ruang catatan saya untuk diskusi. Dengan mengabaikan arah perkembangan Homo sapiens dalam tarikan kemajuan tanpa disadari, juga mengabaikan fakta rekam jejak historis. Bertitik tolak dari tingkat narasi primitif dengan bangunan insting ke penciptaan bahasa sederhana, lalu ke kitab suci dan narasi-narasi sains, bagaimanapun juga, menurut saya telah menggambarkan sebuah tren kemajuan dari sudut kualitas narasi, baik secara substantif kualitatif maupun secara kuantitatif. Ya, kenyataan itu tidak dapat dipahami sekedar sebagai kronologi yang mencatatkan urutan event, melainkan sebuah pergerakan kualitatif yang memungkinkan sebuah cakupan konsolidasi komunitas ya semakin luas. Jadi kalau evolusi seolah-olah tidak berkembang, dia berkembang begitu saja tidak punya tujuan, maka saya melihat bahwa justru dalam penjelasan Harari menunjukkan adanya tujuan. Yang kedua, Harari juga menyimpulkan bahwa Homo Deus bukanlah sebuah prediksi ilmiah, melainkan kemungkinan logis berdasarkan capaian-capaian Homo sapiens. Jadi, teknosains telah membantu manusia melakukan terobosan-terobosan tak terduga dan mencapai kemajuan menjanjikan menuju keniscayaan mencapai 3 impian baru. Jadi sekali lagi, berapa kali dia tegaskan bahwa ini bukan prediksi, ya. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan logis. Dan juga saya senang karena dalam presentasinya di TED tadi malam, dia bilang bahwa kalau Anda merasa terganggu dan Anda ingin masa depan tidak seperti ini, mari lakukan sesuatu. Saya telah memberikan bukti-bukti arahnya kuat menuju sana. Kalau Anda tidak menginginkan kemungkinan ini, lakukanlah sesuatu. Jadi saya kira itu menunjukkan sebuah sikap humility, ya, intellectual humility. Lalu yang berikut, tersingkirnya Tuhan oleh sains. Tuhan tidak lagi relevan karena Homo sapiens dengan capaian-capaian teknologis telah membawanya ke takhta kuasa Tuhan itu sendiri. Homo sapiens tidak saja sukses menyingkirkan Tuhan dari sejarah, melainkan bertransformasi menjadi Tuhan. Jadi Homo Deus itu memang adalah ketika manusia telah menjadi Tuhan. Nah, apa implikasinya? Implikasi yang paling nampak adalah punahnya Tuhan. Bila Tuhan yang dipunahkan itu dipahami dari sudut pandang Nietzsche, maka sains sesungguhnya menjadi Tuhan baru. Jadi menurut saya dalam pandangan Nietzsche berarti sebenarnya Homo Deus itu bukanlah Tuhan baru, ya. bukanlah Tuhan punahnya Tuhan, melainkan Tuhan yang digantikan dengan sains. Jadi Tuhan tidak punah, melainkan digantikan. Ini implikasi logis dari analisis sejarah spesies evolusi. Tetapi tentu akan memberi implikasi paling luas kepada etika dan agama. Dengan cara pandang kepunahan Tuhan, Homo Deus tidak membawa manusia kepada nihilisme Nietzschean, ya, melainkan hanya menggantikan pergantian posisi dengan Tuhan lain bernama sains dan bawaannya seperti data, algoritma, dan sejenisnya. Bisa juga disimpulkan bahwa kesimpulan Harari tentang agama data dan Tuhan algoritma merupakan puncak capaian positivisme yang memang mengideologikan data material sebagai ukuran kebenaran. Dengan demikian, Homo Deus ingin membuktikan kebenaran positivisme. Jadi saya menyimpulkan bahwa Homo Deus sendiri adalah sebuah pembuktian terhadap positivisme. Akhirnya, seperti kegagalan Nietzsche menghadapi krisis psikologis pasca membunuh Tuhan, demikian pula manusia menjadi robot-robot tanpa nurani etis pasca membunuh Homo sapiens. Itulah implikasi paling gamblang, ya, dengan mereduksi manusia dan makhluk lain. Gangguan. Ya. Dengan mereduksi manusia dan makhluk lain sebatas pada kapasitasnya menyimpan data. Individu-individu yang tidak intelek
data, tidak melek data, dapat disingkirkan dari surga data. Jadi kalau kita masuk ke dunia baru di mana data menjadi surga, maka mereka yang tidak kuasai data dengan sendirinya apa namanya ya tersingkir. Kira-kira begitu bisa disimpulkan. Maka seorang individu diukur dari kemampuan dan loyalitas yang mempersembahkan data. Kutipannya ada di situ, teman-teman bisa membaca sendiri kutipannya untuk memperkaya atau melihat argumentasi itu. Nah, bersikap kokoh pada fatsun evolusi, Harari menegaskan bahwa tidak sedang memberi arah pada sejarah. Tetapi ini juga dipandang sebagai bentuk cuci tangan. Menurut saya itu bentuk cuci tangan karena saya menduga Harari menyadari konsekuensi etis ya, dari kesimpulan-kesimpulan yang dibuat terhadap Homo Deus. Misalnya jatuhnya ke nihilisme dan itu bisa berubah semua tatanan. Nah, sekarang kita masuk ke tools yang kedua. Saya mengasumsikan teman-teman sudah baca makalahnya, jadi saya lari-lari saja karena mengambil poin-poin penting supaya menghemat waktu. Kita masuk ke tools yang kedua, yaitu filsafat teknologi. Pembedahan dengan tools pemikiran kritis telah menunjukkan bahwa informasi-informasi yang dijadikan dasar untuk membangun kesimpulan atas realisasi Homo Deus sangat kuat. Namun dibangun di atas dasar asumsi filosofis atau point of view yang tidak seimbang. Ya. Pengambil alihan otoritas dari sapiens ke Homo Deus bisa jadi mendapat sambutan menggebu dari sejumlah kalangan. Tetapi sekaligus kekhawatiran akan implikasinya, terutama karena Harari mengindikasikan sebuah masa depan di mana teknologi berkuasa atas manusia. Sebuah capaian manusia dan kecepatan teknologi yang dipresentasikan Harari memperkuat arah kepada realisasi impian-impian baru Homo sapiens, yang intinya membuktikan bahwa teknologi segera mengambil alih kontrol atas dunia. Atas perkembangan mengkhawatirkan itu, Harari mengajukan pertanyaan antisipatif. Ya. Adakah yang bisa menginjak rem? Kita telah melaju ke arah penciptaan Homo Deus di mana Tuhan menjadi agama baru. Adakah yang bisa menginjak rem untuk menghentikan semua ini? Dan Harari dengan tegas menjawab tidak bisa. Ya. Dan dua alasan yang disampaikannya itu bersifat teknis daripada substantif. Nah, alasan teknisnya ada di bawah catatan kaki, silakan Anda baca untuk lihat apa alasan teknis dari Harari. Nah, saya menjelaskan di sini alasan substantif. Menurut saya, karena Harari menggunakan alasan terlalu teknis, menurut saya tidak kuat. Harusnya alasan substantif saya bahas dengan menggunakan filsafat teknologi. Mengingat pendekatan evolusi dari Harari tidak menerima metafisika, saya memilih menggunakan perspektif fenomenologi Heidegger untuk membedah karya yang telah menjadi bestseller internasional ini. Bagi Heidegger, teknologi bukanlah alat fisik, ya, seperti batu untuk memecah buah, sebagaimana digunakan oleh nenek moyang, kapak untuk membelah pohon, hingga mesin tik, lokomotif, lalu komputer, gadget, algoritma, kecerdasan artifisial, dan yang lainnya yang makin rumit. Teknologi secara esensial merupakan jejak manusia, ya, dan dimaknai sebagai ketersingkapan realitas atau kebenaran. Realitas tidak lain Dasein, yaitu manusia itu sendiri. Jadi teknologi telah terlebih dahulu tertanam di dalam kebudayaan manusia. Artinya begini, prinsipnya begini. Dalam filsafat teknologinya Heidegger, teknologi adalah jejak manusia. Kalau misalnya saya di situ saya buat contoh, kalau misalnya Anda terdampar di satu tempat, di satu planet kosong misalnya, lalu Anda berjalan-jalan, lalu Anda ketemu HP misalnya, Anda tahu itu pasti ada manusia di situ, nggak mungkin nggak ada. Jadi teknologi itu bagi Heidegger adalah jejak manusia. Karena itu dengan demikian maka argumentasi bahwa teknologi akan menguasai manusia itu argumentasi yang boleh dikatakan tidak logis, ya. Karena saya bahasakan teknologi itu adalah wayang, ya. Manusia adalah dalangnya, sehingga tidak menurut saya argumentasi Harari tentang teknologi, ya,
dunia segera diambil alih oleh teknologi, itu menurut saya, kalau teknis itu bisa diatasi. Misalnya alasan ekonomi, alasan teknis, salah satu alasan teknis kan ekonomi. Menurut saya bisa diatasi. Misalnya COVID ini kan akhirnya siapa pernah bayangkan bahwa seluruh manusia bisa lockdown, semua dari rumah saja. Nyatanya bisa. Artinya, kalau pertanyaan tentang siapa yang bisa injak rem dari perkembangan ini, mekanismenya bisa dilakukan sama seperti lockdown, menurut saya. Jadi menurut saya bisa, ya, secara logis bisa. Nah, kita masuk penutup, ya. Penutup ini juga sekaligus saya memberikan catatan kesimpulan. Dengan pemahaman teknologi seperti atas, agama data, ya, dan Tuhan algoritma, ini sebutan Harari, ya, bahwa agama masa depan adalah agama data, dan Tuhannya adalah algoritma. Karena algoritma lebih tahu Anda, lebih kenal Anda daripada Anda sendiri. Agama data dan Tuhan algoritma semata-mata jejak dari Homo sapiens atau dari manusia. Maka kesimpulan yang tidak terhindarkan adalah bahwa agama data dan Tuhan algoritma pada hakikatnya manifestasi pemujaan terhadap Homo sapiens. Jadi menurut saya agama data dan Tuhan algoritma itu kata lain dari Tuhan manusia itu sendiri. Jadi manusia menuhankan diri. Agama data, katakanlah data dan algoritma itu adalah prinsip figur anonim yang dialihkan, ya, untuk menyebut kelompok-kelompok tertentu dari Homo sapiens. Itu kira-kira kesimpulan yang bisa saya buat. Lebih tegasnya lagi, Tuhan Homo Deus itu adalah para teknolog, para pencipta teknologi. Jadi bukan Homo sapiens, mereka para pencipta teknologi atau kelompok tertentu dari Homo sapiens. Yang berikut, Homo Deus bukanlah Homo sapiens, ya, melainkan sekelompok manusia elitis yang menginisiasi dan menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi mutakhir dengan impian besar mengejar kebahagiaan, keabadian, dan keilahian di dunia ini. Teknologi lalu dipersonifikasi sebagai makhluk anonim yang disakralkan sebagai penguasa dan Tuhan. Ya, saya kira Anda bisa baca saja. Ya. Lalu yang berikut, sebagai wahyu dalam kitab suci evolusi, ya saya buat dalam tanda kutip, ya. Menurut saya, Homo Deus itu seolah-olah seperti wahyu dalam kitab suci evolusi. Homo Deus memberikan gambaran masa depan yang tidak hanya suram, ya, melainkan juga gamang. Di satu sisi, Homo Deus ditampilkan begitu dikdaya, menyingkirkan Homo sapiens dan Tuhan, lalu mengambil alih kendali atas dunia dan alam semesta. Namun di sisi lain, kualitas Tuhan yang ditawarkan Homo Deus hanyalah serba super di atas manusia. Sebuah superioritas tanpa arah, tanpa dimensi untuk apa? Karena menjadi multistabilitas, baik dalam tindak kebaikan maupun keburukan. Jadi bayangkan saja kalau dia, karena dia adalah manusia super, karena didukung manusia teknologi, ya, tetapi dia hanya punya kemampuan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia tidak memiliki karakter kebaikan dan keburukan. Dia lakukan saja yang terkuat, terhebat. Nah ini yang menurut saya Tuhan masa depan atau Tuhan Homo Deus itu berbahayanya di situ. Ya. Dalam kendali Tuhan macam ini, tidak dibutuhkan orientasi etis dan moral sebagai acuan. Meskipun demikian, perlu juga dipertimbangkan bahwa dunia yang kita hadapi tidak beroperasi semata-mata menurut hukum tunggal evolusi. Sebagai bagian dari orang yang berdiri di atas perspektif penciptaan, ini saya menjelaskan posisi saya. Saya kira para penganut iman tidak perlu terganggu. Toh Tuhannya Homo Deus itu ciptaan teknologi artifisial meski memiliki kualitas super melampaui manusia yang karenanya sangat mungkin menguasai manusia. Namun, para makhluk Tuhan itu lebih mirip dengan dewa Yunani di Olympus dengan sifat-sifat khas manusia sehingga hanya saja lebih super. Gambaran Tuhan Homo Deus sama sekali jauh dari gambaran agama-agama.
tentang Tuhan personal dengan kualitas serba maha baik. Nah, figur Tuhan Homo Deus tidak bisa menggantikan Tuhan yang transenden, yang menjadi model kesempurnaan, kebaikan, dan cinta kasih. Nah, saya kira ini yang tidak bisa digantikan oleh Tuhan Homo Deus. Nah, di balik misi Homo Deus sesungguhnya terletak motif penguasaan sekelompok manusia atas manusia secara keseluruhan, ya, dengan dibantu oleh teknologi. Patut dikhawatirkan adalah implikasi logis dan konsekuensi tindak. Perang antara dewa. Jadi saya membayangkan kalau Homo Deus ini jalan, maka perang antara dewa, ya, orang-orang yang menciptakan teknologi ini bisa berperang, dan itu perang dewa yang hanya memiliki kekuatan, menurut saya itu akan sangat berbahaya. Tetapi pada sisi yang lain, itu juga sangat dimungkinkan perang antara Homo Deus atau manusia dewa, manusia teknologi ini dengan manusia organik, ya, dengan manusia asli. Jadi ini perang yang memang hancur-hancuran kalau antara, karena kita tahu pasti akan muncul kelompok-kelompok yang menciptakan teknologi, manusia-manusia teknologi, dan di antara mereka berperang dengan menggunakan manusia teknologi ini. Itu kehancurannya akan sangat besar, tetapi pada sisi yang lain, manusia teknologi itu juga akan berperang melawan manusia organik. Nah, seperti ditekankan tentang perang narasi yang dimenangkan oleh liberalisme, demikian pula Homo Deus menggambarkan kemenangan narasi teknologi evolusionis atas narasi penciptaan. Saya kira ini Homo Deus dengan jelas menunjukkan bahwa narasi evolusi menang atas narasi penciptaan. Para penganut penciptaan terlalu terpaku pada narasi-narasi antik tanpa upaya mereproduksi agar ikut menerangi jalan peradaban. Institusi religius masih percaya diri menggunakan lentera berbahan bakar biji kemiri dan kapas di tol peradaban yang melaju dengan kecepatan cahaya di kosmos virtual. Kegagalan institusi-institusi religius menghadirkan narasi tandingan menyebabkan kemenangan narasi humanisme evolusionis tidak terimbangi, apalagi tersaingi. Nah, diskusi-diskusi Harari tentang Homo Deus dalam berbagai forum publik lebih banyak dimitrakan dengan sesama penganut evolusi, termasuk misalnya dengan Richard Dawkins. Kalau Anda lihat di YouTube, dia juga sempat dimitrakan dengan Richard Dawkins. Itu makin memperkuat narasi evolusionis. Sementara kaum teolog atau katakanlah penganut penciptaan belum muncul ke panggung untuk memberikan perspektif menanggapi Homo Deus. Sebagaimana misalnya ketika mereka sengit menghadapi Richard Dawkins lewat karyanya The God Delusion atau The Grand Design-nya Stephen Hawking. Lain dari itu, menurut saya, catat nalar Homo Deus terletak pada implikasi logis. Dengan menyimpulkan bahwa cyborg, ya, manusia siber, algoritma, dan data menjadi agama masa depan, terdapat dua cacat nalar sekaligus. Pertama, materialisasi manusia dan Tuhan. Harari memperlakukan manusia dan Tuhan sebagai benda semata dan menguliknya sebagai objek bedah, sebagaimana halnya memperteli sebuah tengkorak Pithecanthropus untuk mendeteksi usia dan konteks historisnya. Dalam filsafat, khususnya Kantian, Tuhan bukan objek pengetahuan, bahkan bukan objek, karena dia melampaui objek. Fitur-fitur kodrati manusia tidak memadai untuk mengetahui Tuhan. Namun impian manusia memodelkan kesempurnaan kebaikan itu mengandaikan adanya sumber utama kesempurnaan, yaitu Tuhan. Demikian juga manusia bukan objek tindakan bagi alam. Sebaliknya justru subjek yang bertindak. Dalam filsafat fenomenologi sekalipun, yang mensetarakan antara subjek dan objek, atau pengamat dan amatan, inisiasi muncul dari pengamat, yang terlebih dahulu mengarahkan intensionalitas. Artinya, dalam posisi setara itu pun juga subjek tetap pada manusia, ya, atau pada Dasein.
Hal lain yang patut diperlihatkan dari argumen Homo Deus adalah bahwa penyimpulan Tuhan sekalipun semata-mata fiksi dalam ruang dan waktu planet bumi, apalagi hanya dalam rentang waktu 70.000 tahun di ruang waktu kosmik, bagaikan menyimpulkan semua materi planet dari sebutir debu di ruang dapur. Ya. Manusia sendiri juga bukan makhluk singular, seperti diperlakukan Harari sebagai objek. Harari menyebut, misalnya, semua manusia telah mengambil alih kekuasaan gen, ya, mengintervensinya dan mengupgrade dirinya sendiri. Dalam pernyataan tersebut, gen seolah-olah diperlakukan sebagai entitas asing yang tidak menubuh. Pun subjek dalam kalimat itu bukanlah manusia dalam pengertian spesies bernama Homo sapiens, melainkan hanya sejumlah anggota dari spesies itu. Nah, di sini penyebutan subjek manusia menyamarkan perilaku yang lebih spesifik dan tertentu, yaitu para teknolog itu sendiri. Ya. Kedua, kesimpulan Harari menjadikan teknologi sebagai subjek, sementara manusia menjadi objek. Seperti telah dibahas melalui kacamata Heidegger, teknologi bukanlah alat, melainkan tertanam dan terbingkai dalam kebudayaan. Artinya, teknologi merupakan penyingkapan kebenaran yang tak lain adalah ketersingkapan dari manusia itu sendiri. Kita melihat perkembangan teknologi adalah sebenarnya kita melihat perkembangan manusia, perkembangan peradaban manusia. Jadi bukan teknologinya yang utama, melainkan manusianya yang utama. Implikasi lainnya adalah dari kesimpulan bahwa Homo sapiens telah digantikan oleh Homo Deus, Harari membawa humanisme mencapai puncak baru dalam tangga evolusi. Boleh dikatakan antroposentrisme ekstrim terlihat dalam bangunan argumen dan teori-teori besar yang dipresentasikan. Harari memposisikan manusia di pusat tata surya sebagai Tuhan. Ini hanya wajah lama yang disulap dan didekorasi ulang secara memukau dengan teori-teori terbaru dan hasil-hasil riset aktual dari berbagai bidang keilmuan, terutama sains. Pokok argumen Harari memperkuat posisi sebagai pendukung antroposentrisme atau neo-humanisme yang melaju tanpa hambatan di jalur evolusi, sekaligus proklamasi realisasi masyarakat positifis melalui agama, data, dan Tuhan algoritma. Di sini, sains positivistik telah mengklaim kemenangannya. Dibikin presentasi, silakan diskusi. Oke, terima kasih Pak Sam. Kita akan masuk ke diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau melengkapi pertanyaannya bisa klik tulis tanya. Nanti saya akan izinkan untuk bersuara. Pertanyaan pertama dari Pak Petrus. Pak Petrus tertarik dengan, Pak Petrus sudah baca bukunya dan tertarik dengan siapa yang harus menginjak pedal rem tadi ya, Ferrari yang lagi berjalan itu. Pak Petrus sampai kepada pertanyaan gini, jika semua tujuan dari kebahagiaan semua manusia adalah data atau kebahagiaan di bumi, tapi bagaimana jika ada sebagian orang yang bahagianya itu jika keyakinan dan kepercayaannya dia, seperti bahagia pada dogma ya, atau doktrin. Dari ketika dia menjalankan dogma dan ritusnya, di situ dia mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak pusing dengan kebahagiaan yang sifatnya materialistik, ya, atau menghindarkan pada kebahagiaan yang surga nanti. Tapi kepuasan dia adalah ketika dia menjalankan dogmanya, dan itu kebahagiaan dia. Jadi dia sangat berpegang pada keyakinan dan kepercayaan dia, dan dia merasa akan masuk surga, dan dengan berpegang itu saja dia akan bahagia. Gitu. Bagaimana menurut Harari? Gitu. Langsung saja. Setelah itu saya teruskan ke pertanyaan berikutnya. Langsung bisa. Oke. Ya. Jadi begini, seperti tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang itu sebenarnya. Dalam evolusi, kebahagiaan itu tidak berada di luar. Dia ada pada titik tertentu dalam neuron kita, sehingga dia bisa diintervensi, kira-kira begitu, bisa diintervensi. Makanya saya tadi jelaskan tentang percobaan terhadap tikus itu. Ya.
Nah, dengan demikian maka intervensi di level neuron, dia bukan objek kebahagiaan, tidak menginisiasi sebuah objek sebagai pemicu untuk bahagia, melainkan dia cukup diintervensi di dalam menyentuh ya neuron titik tertentu di dalam saraf-saraf kita, lalu kita bahagia. Sehingga itulah sebabnya lewat itu makanya Harari bilang tidak butuh surga, tidak butuh Tuhan, karena kebahagiaan itu bisa dicapai oleh sains. Sains telah mengidentifikasi titik-titik kebahagiaan itu, sehingga itu akan apa namanya mungkin ya dibuat dalam bentuk kapsul tertentu, Anda minum lalu Anda akan bahagia. Ya, tidak perlu harus percaya dogma atau tidak perlu harus percaya sains atau apapun itu ya. Karena itu hanya jadi begini, bahasa tegasnya Harari itu adalah begini. Segala sesuatu itu hanya masalah teknis. Kematian itu juga masalah teknis. Kebahagiaan itu hanya masalah teknis. Karena itu solusinya harus teknis. Nah, teknisnya itu apa? Ya dengan sains dan teknologi. Kematian biasanya orang mati karena gagal jantung. Itu kan teknis sekali. Kematian mati karena tabrakan. Ya itu sangat teknis. Nah itu diperbaiki. Dengan teknologi misalnya kita dengan katakanlah dengan menciptakan kendaraan otomatis ya tanpa sopir itu kan. Nah, itu kan tingkat presisinya tinggi. Jadi mencegah orang untuk mati karena kecelakaan kan gitu. Karena dia ambil data orang mati karena kecelakaan itu banyak sekali. Nah, jadi kebahagiaan itu termasuk juga masalah teknis ya. Karena sekali lagi evolusi memang begitu ya. Semua bisa diotak-atik kira-kira begitu. Makanya kritik saya adalah bahwa persoalannya adalah memperlakukan manusia dan Tuhan itu sebagai objek yang bisa diotak-atik ya. Sehingga sekali lagi apapun yang datang dari luar konstruksi organ-organ kita itu tidak relevan bagi evolusi, karena bagi sains evolusi itu bisa dilakukan dengan intervensi teknologi dan sains. Begitu ya Pak Petrus ya. Jadi sekali lagi dogma ataupun apapun itu tidak pengaruhnya menurut. Kalau bisa sentuh, kalau katakanlah dengan teknologi lalu mereka mengidentifikasi pusat saraf bahagianya Pak Petrus ya dan mereka sentuh, maka Pak Petrus tidak butuh hal-hal lain. Cukup disentuh itu Pak Petrus akan bahagia. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Oke, jadi manipulasi apa saraf kebahagiaan ya. Ini kita lanjutkan ke pertanyaan Bu Esti. Bu Esti ada 2 pertanyaan dan menarik untuk direfleksikan. Pertama, bagaimana tanggapan misal Harari atau pembedah terhadap teori evolusi dari seorang pengikut Jesuit di Perancis yang mengatakan bahwa Tuhan dan manusia terus mencipta, gitu, terus melakukan proses penciptaan. Jadi bukan hanya Tuhan sendiri atau manusia sendiri. Itu yang pertama dari Bu Esti. Yang kedua adalah Bu Esti menyentil kita masuk ke neoliberalisme. Apakah Homo Deus bagian dari neoliberalisme? Menurut pembedah ya. Jadi itu Ya, Bu Hesti, selamat untuk blognya. Saya kira sudah launching atau apa ya. Saya tidak tahu persis, kalau tidak sore ini berarti saya akan ikut ya. Nah, pertanyaan pertama itu memang saya harus jelaskan dulu bahwa Harari sekularis, itu jelas ya. Dia lahir dari keluarga sekular dan dia besar dalam tradisi itu ya. Sehingga kalau Bu Hesti bicara soal Tuhan ya, penciptaan dan co-kreator ya, manusia sebagai co-kreator ya, Harari jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan itu memang fiksi ya. Karena Tuhan itu adalah salah satu bagian dari narasi yang diciptakan oleh Homo sapiens untuk memperkuat konsolidasi komunalnya. Jadi dengan menciptakan Tuhan, maka dia pengelompokannya makin kuat, dan itulah salah satu faktor mengapa dia menang atas makhluk-makhluk yang lain. Jadi sekali lagi dia tidak sepakat ya, saya kira, bahwa Tuhan sebagai pencipta dan karena itu manusia menjadi co-pencipta. Saya kira dengan Homo Deus jangan jelas, bahkan dia mau mengatakan bahwa secara eksplisit saya tidak ketemu, tetapi saya bisa simpulkan dengan mendudukan Homo Deus di puncak piramida evolusi,
maka sebenarnya dia mengatakan bahwa manusia adalah Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan di luar manusia. Manusia lah pencipta itu sendiri. Ya. Setelah dia menciptakan, katakanlah mengarang-arang narasi untuk mengelabui sesama homo yang lain, jadi menyingkirkan 7 homo yang lain itu, lalu dia menjadi sapiens, menjadi satu-satunya penguasa, ya. Lalu dia akhirnya di abad modern dia membunuh Tuhan, ya, lewat Nietzsche, ya, yang tercipta lewat revolusi agrikultur 12.000 tahun lalu. Lalu setelah dia membunuh Tuhan, kini dia menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada Tuhan di luar manusia, kira-kira begitu. Manusialah yang Tuhan itu. Lalu yang pertanyaan yang kedua, liberalisme, neoliberalisme, komunisme itu semua menurut Harari adalah fiksi, ya. Semua fiksi. Negara itu fiksi, uang itu fiksi, semua fiksi. Karena fiksi adalah sesuatu yang melampaui sesuatu yang konkret. Jadi itu sama sekali itu semua fiksi yang diciptakan semata-mata untuk mengkonsolidasi komunitas Homo sapiens. Kalau Bu Hesti video pendek ya, TED, dia di Harari di TED yang tadi saya sebutkan, Global TED di London, itu dia misalnya mengatakan begini, hanya manusia yang bisa menciptakan fiksi di antara sebuah makhluk, ya. Karena itu dia hidup menjadi tidak rasional. Dia mencontoh misalnya begini, kalau Anda datang ke sapiens, Anda datang ke gorila atau apa namanya monyet, ya, datang ke monyet, lalu Anda bilang sama monyet, misalnya monyet lagi makan pisang, lalu kita bilang, kamu kasih saya pisang itu, karena kalau kamu kasih saya pisang itu, kamu berbuat baik, jadi nanti kami masuk ke surganya monyet-monyet, di situ banyak sekali pisang, sehingga kamu bisa makan sepuas-puasnya. Maka Harari bilang, monyet tidak akan percaya, itu karang-karang. Hanya manusia yang bisa berimajinasi untuk menukar pisangnya dengan selebar uang yang tidak masuk akal. Karena uang itu fiksi juga. Jadi, kalau hewan-hewan makhluk hidup yang lain, mereka hidup secara konkret. Ya, kalau Anda tukar kalau percobaan terhadap monyet ya atau simpanse, kalau dia makan pisang, lalu saya pegang nenas misalnya, lalu saya kasih nenas, dia bisa kasih pisangnya ke saya. Pertukaran antara hal konkret begitu, dia mau. Tetapi kalau dia pegang pisang, lalu kita tukar dengan uang mau $100 pun, maunya tidak akan, karena itu tidak masuk akal. Hanya manusia lah yang tidak masuk akal. Homo sapiens yang tidak masuk akal. Jadi hal-hal berupa uang, liberalisme, macam-macam itu semua adalah fiksi. Dia mengajak kita untuk kembali ke kehidupan konkret, yaitu evolusi itu sendiri. Ya demikian ya untuk jawaban untuk Bu Hesti. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang tidak konkret, yang tidak bisa diraba, bisa dengan panca indera, itu fiksi. Itu kira-kira begitu definisi. Ya. Oke, Bu Hesti bisa tambahkan, karena di chatting Bu Hesti ada menambahkan. Bisa hidupkan speaker. Silakan Bu Hesti. Silakan Bu Hesti. Bisa Bu, speakernya dihidupkan yang merah kiri di bawah. Ya. Oh, belum Bu. Bu Hesti ini sangat sibuk sekali orang ini. Tapi sempat-sempatnya ikut diskusi buku. Luar biasa. Bisa Bu? Yang mikrofon di bawah, di samping phone dan kamera. Kalau masih merah, ditekan saja. Oh ya, halo. Ya, gimana Bu? Ya, halo. Selamat. Saya itu kan mempelajari neuroscience. Neuroscience. Jadi kerja otak itu ya. Bahwa otak manusia itu tidak bisa membedakan kenyataan dengan imajinasi. Jadi kayak misalnya karena itu menurut saya ini titik kelemahan dari Harari yang terlalu rasional. Saya setuju bahwa ini menyatakan kemenangan positivisme.
Karena sebetulnya manusia itu bisa meng-create dirinya di luar data, tapi juga bisa lewat imajinasi. Ya. Nah ini komentar saya karena kebetulan saya mempelajari serius neuroscience itu, dan memang saya setuju bahwa kebahagiaan itu adalah isu yang penting dan itu bisa dimanipulasi melalui namanya intervensi apa aduh ada namanya itu Neuro. Bukan intervensi biokimia. Oh ya. Biokimia. Namanya biokimia. Karena itu kan itu sebetulnya efeknya kan kenapa orang masuk ke narkotika dan sebetulnya biokimia itu tidak harus melalui narkotika tapi bisa lewat cara-cara yang sehat. Dan sebetulnya agama dan praktek spiritual itu bisa menciptakan kebahagiaan itu lewat intervensi biokimia ini. Jadi ini sebetulnya titik lemahnya Harari. Nah itu yang saya kira kita perlu masuk angle dari segi penciptaan basis imajinasi bukan data. Dan saya setuju bahwa ini sekelompok elit teknologi yang ingin menguasai dunia. Betul. Ya itu betul, dan menurut saya tetap ini bagian dari neoliberalisme karena kekayaan nanti hanya ada pada sebagian, dialihkan pada pemilik teknologi ini, dan sekarang yang bangkrut itu kan banyak sekali. Jadi ini sebetulnya bahaya. Dan Harari ini adalah seorang penganut Buddha, jadi dia mempraktekkan yoga aliran apa gitu ya. Jadi kalau dia memang tidak percaya Tuhan dan sebagainya ya memang konsentrasinya dia hanya pada bahwa Tuhan memang tidak terjangkau, harusnya dia jujur di situ. Saya kira itu respon saya. Oke. Ya betul. Saya kira secara betul kalau kita posisikan seperti Bu Esti bilang Harari sebagai neoliberalisme, saya kira setuju ya. Saya tadi menanggapinya karena bagi Harari itu semua mitos, fiksi ya. Jadi betul, saya setuju bahwa masuk di dalam kategori neoliberalisme di mana teknologi dan kaum orang-orang kaya lah yang akan menguasai dunia. Jadi sebuah dekonstruksi untuk mencapai kelas baru di dalam masyarakat, kelas di dalam dunia, yaitu para teknolog. Terima kasih Bu Esti. By the way, Bu Esti punya acara kapan? 26 Pak, 26 Mei jam 4. Oke. Saya kira hari ini. Oke. 26, saya ingat. Oke, terima kasih Bu Esti. Silakan yang lain. Oke, kita lanjutkan ke Rangga. Rangga, dia masuk ke pertarungan antara Homo sapiens dan Homo Deus. Di situ Homo sapiens dengan masih mengagungkan agama lamanya, agama Abrahamik, dan Deus dengan datanya. Gitu. Berarti di sini apakah dalam gambaran bukunya Homo Deus Harari, adakah gambaran pertarungan itu? Dan di sini apakah ini merupakan akhir dari Homo sapiens dan Homo Deus atau manusia ya, akhir dari manusia itu sendiri, ataukah hanya salah satu Homo Deus atau sapiens, ataukah akan muncul makhluk baru gitu? Itu ininya Rangga. Pertama, apakah ada pertarungan antara Homo Deus dan sapiens? Yang kedua, apakah dalam pertarungan itu akan menjadi akhir dari keduanya, ataukah akan muncul pemenang? Silakan. Ya, ini memang awal membaca buku ini itu yang terbayangkan. Saya membayangkan bagaimana pertarungan itu terjadi ya. Tetapi setelah membacanya, saya mendapatkan bahwa sebenarnya saya kira di tulisan itu saya narasikan ya, Homo Deus tidak lain daripada transformasi Homo sapiens ya. Karena itu pertarungan
secara berhadapan-hadapan, vis-a-vis itu tidak terjadi, tapi dia merupakan salah satu bentuk transposisi atau ya transformasi ya, dari Homo sapiens ke atau metamorfosa ya, Homo sapiens ke sebuah tahapan baru yang disebut dengan Homo Deus. Dengan kata lain, Homo Deus tidak lain dari Homo sapiens yang melek teknologi, yang sangat tergantung pada teknologi. Bahkan kalau salah satu bentuknya, figurnya adalah cyborg ya, cyber organism, itu manusia-manusia yang sudah setengah teknologi. Saya kira orang yang misalnya pakai alat pemacu jantung ya, itu kan sudah semi teknologi ya kan, atau misalnya pakai kaki palsu ya, atau organ-organ tertentu, yang organ-organ tubuh tertentu yang sudah ditopang oleh teknologi untuk memperpanjang kehidupannya, itu sudah termasuk bagian atau ciri-ciri dari Homo Deus. Hanya Homo Deus atau cyber organism yang dibilang oleh Harari itu sudah kental, teknologinya sudah sangat tinggi ya. Jadi dia bisa melihat sesuatu dengan alat teknologi sistem sensor yang lebih tajam ya, lebih canggih ya. Dia sangat tergantung pada itu. Jadi pertarungan itu bukan pertarungan yang berhadapan-hadapan. Barangkali kalau kita lihat teksturnya itu bisa muncul di dalam pertarungan antara para teknolog dengan yang menolak teknologi ya. Jadi yang katakanlah agama, katakanlah begitu, orang-orang konvensional yang masih menolak sains dan teknologi, barangkali itu akan tergolong sebagai Homo sapiens ya, yang melawan mereka yang telah tertransformasi oleh teknologi, dan mereka itu lalu dikelompokkan sebagai Homo Deus. Dengan kata lain, secara esensial, Homo Deus itu tidak lain daripada Homo sapiens yang telah mengalami perkembangan baru di puncak tangga evolusi dengan nama yang baru. Namun, harus dicatat bahwa Homo Deus itu teknologi lebih berkuasa. Karena apa? Dia menaklukkan, ini saya bahasa saya, reduksi terhadap Homo sapiens, karena sebuah dunia di mana penguasanya Homo Deus itu manusia telah menaklukkan diri di bawah teknologi. Jadi manusia menyerahkan teknologi menjadi Tuhan, dan manusia takluk kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau saya kira saya di situ, atau saya di tulisan yang lain saya sebutkan misalnya dari Masin Deux ya, Tuhan mesin itu, lalu penciptanya bilang begini, saya hanya ingin mengetahui bahwa Tuhan mesin itu tahu bahwa dia diciptakan oleh saya, diciptakan oleh manusia. Artinya manusia menciptakan. Jadi makanya saya samakan dengan zaman dulu yang orang masih menyembah dewa-dewa buatan sendiri. Jadi sama persis, skenario-nya sama persis. Kita menciptakan teknologi yang sangat canggih, lalu kita menganggap dia Tuhan, lalu kita menaklukkan diri di bawah teknologi yang canggih itu. Nah, sama halnya dengan dulu juga orang menciptakan patung-patung, lalu menyembah itu sebagai dewa. Jadi menurut saya ini hanya bahasa baru terhadap masyarakat kuno, masyarakat tradisional ya. Hanya bedanya memang dengan teknologi lalu otomatisasi sangat banyak ya. Jadi semua begitu canggih ya. Tetapi prinsipnya sama, bahwa manusia kemudian menciptakan teknologi canggih lalu menaklukkan diri di bawahnya, dan itu yang disebut dengan Homo Deus ya. Manusia di mana teknologi yang berkuasa, bukan lagi manusia. Itu untuk menegaskan kutipan awal saya yang mengatakan bahwa Harari mengatakan bahwa kita adalah generasi terakhir ya dari Homo sapiens. Itu tidak berarti manusia Homo sapiens habis, melainkan dia telah bertransformasi, dan di mana teknologi lah yang berkuasa, menaklukkan diri di bawah teknologi. Itu bahasa yang lebih tepat dari saya. Silakan. Oke, Pak Puji membuat refleksi kritis setelah mendengarkan hasil bedah tadi. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sem bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, karena Homo sapiens dan Homo Deus adalah sama. Hanya bedanya Homo Deus adalah sekelompok elitis yang menggunakan tools, menurut Pak Puji, itu teknologi atau cyber, ya, atau bioteknologi, dan banyak rekayasa
lainnya. Nah, di sini menurut Pak Puji, tools baru ini yang harus menjadi warning bagi kita agar kita jangan sampai dikuasai oleh kaum elitis yang menggunakan atau ingin menguasai kelompok lain. Menurut Pak Puji seperti itu. Jadi tadi Pak Sam sudah mengatakan bahwa itu yang harus dihindari. Gitu. Ya. Tapi ketika refleksi kritis Pak Puji ini saya baca, muncul pertanyaan saya yang kenapa harus di warning gitu? Bahwa muncul homo deus itu kita harus di warning. Kalau Pak Puji bilang maka warning mengenai adanya tools baru yang digunakan oleh kaum elitis yang menguasai kelompok lain. Gitu. Jadi mungkin ini agak menyentil Pak Puji supaya mungkin bisa aktifkan speaker. Kenapa Pak Puji warning mengatakan harus warning gitu? Padahal waktu Homo sapiens muncul, ada kemungkinan penolakan juga. Kalau kita di filsafat ya, prasokratik dan Sokrates itu kan membuat kelompok baru, kelompok elitis yang berbeda dengan kaum sofis. Gitu. Sekarang kita belajar ide mereka. Mungkin Pak Puji bisa menjelaskan sedikit apa maksud warning ini, Pak? Ya, selamat pagi. Ya, Pak. Namun yang saya lihat, yang saya lihat dari sajian Harari itu, yang saya tangkap mungkin warning itu istilah saya. Jadi sekedar informasi bahwa akan ada transformasi besar-besaran. Jadi kalau saya secara pribadi berarti harus bersiap-siap apakah ikut larut atau cukup waspada, karena terutama untuk masa pandemi COVID ini dampaknya sangat besar sekali, sehingga kita mau tidak mau dipaksa betul-betul memang bergantung dengan teknologi. Dan seperti yang saya bilang, kaum-kaum elitis ini menggunakan tool apapun memang itu tidak pernah bisa berubah untuk saling menguasai. Nah, saya berrefleksi sejenak terhadap kaum Baduy dalam yang selama ini mungkin malah tidak tergantung dengan teknologi. Betul. Hidup mereka ya nyaman-nyaman saja. Betul. Ya, yang kedua, ini bisa menjadi pertarungan besar-besaran antara Homo sapiens yang dianggap lama, yaitu yang masih berpegang pada keyakinan ya, dan tentu saja juga dengan kelompok masyarakat lain yang juga berpegang pada teknologi sebagai alat untuk menguasai juga. Nah, warning itu hanya sifatnya reflektif bagi saya, jadi dan ini sedang terjadi. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Ya, setuju. Terima kasih Pak Puji. Pertanyaan dari Pak Wilson sebelum tadi ada meeting jadi meninggalkan grup ini. Pak Wilson masuk ke filsafat teknologi. Teknologi itu diciptakan untuk menyelesaikan, ini pernyataan Pak Wilson, teknologi itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah dan sekaligus menimbulkan masalah baru. Apakah seperti itu dalam paradigma filsafat teknologi? Karena ketika informasi itu disampaikan oleh Harari, mungkin itu yang tampak oleh Pak Wilson. Bagaimana? Ya, kalau pendekatan filsafat teknologi, sebenarnya filsafat teknologi tidak mempersoalkan kegunaan teknologi, ya. Dia mempersoalkan esensinya. Karena itu saya sampaikan esensinya tadi, esensi teknologi tadi, bahwa teknologi adalah jejak manusia. Ya. Jadi mau semacam apapun, secanggih apapun teknologi yang diciptakan, apakah teknologi itu bahkan bisa meramal nasib orang, bahkan bisa mengetahui kapan orang mati, sehebat apapun itu, dia adalah jejak dari Homo sapiens. Dia adalah jejak dari penciptanya, yaitu manusia itu sendiri. Karena itu, tidak ada alasan apa-apa untuk kita mengatakan bahwa teknologi akan mengambil alih kehidupan, mengambil alih dunia. Ya. Tidak ada alasan sama sekali. Karena secara esensi, teknologi adalah jejak manusia. Teknologi adalah buah tangan manusia. Jadi, sekali lagi, filsafat teknologi tidak membahas orientasi dari teknologi itu, kegunaan, kemanfaatan dari teknologi itu, tidak. Dia menekankan hanya kepada esensi dari teknologi itu, hakikat dari teknologi. Tetapi
memang kalau ya katakanlah kita berefleksi ya sama-sama bahwa teknologi itu seolah-olah mengarah ke sana. Kalau anjuran saya adalah kita tidak boleh menghindari teknologi. Kita tetap orang-orang saintis, orang ilmiah, akademisi yang bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Tetapi dengan kesadaran penuh bahwa teknologi itu adalah tools. Ya, tadi Pak Riki sudah gunakan kata itu tepat. Ya. Tools yang harus kita manfaatkan secara maksimal untuk katakanlah melakukan tugas-tugas karya kita. Ya. Jadi bukan menaklukkan di bawah teknologi. Nah, warning Pak Puja juga benar. Ya. Tetap kita harus hati-hati karena orang ya seperti perdebatan-perdebatan sekarang ya, mungkin ada diselundupkan, disisipkan chips ya di dalam vaksin dan macam-macam ya. Itu kan teknologi sudah sangat canggih ya. Ya, oke, kalau itu warning itu penting sekali untuk kita hati-hati. Tetapi mungkin yang satu yang perlu kita, yang sempat saya singgung, saya ingin ingatkan tadi, tentang bangun narasi. Kita perlu narasi pembanding, terutama dari penganut paradigma penciptaan, lebih tepatnya lagi teman-teman teolog ya, untuk mengimbangi narasi-narasi evolusionis. Sebab kalau tidak, maka di level diskusi-diskusi seperti ini, narasi-narasi evolusionis akan sangat kuat sekali, sehingga dengan sendirinya secara narasi, dia menyingkirkan narasi penciptaan. Ini menurut saya ini yang menjadi tugas kita bersama, tapi saya tantang teman-teman terutama yang di teknologi. Ya, lanjut. Oke, tidak ada pertanyaan dari peserta, tapi menariknya adalah tadi di awal pemaparan, Pak Sam mengatakan bahwa Harari kurang memasukkan paradigma agama dan kurang memasukkan paradigma agama dan filsafat. Nah, oke, ada di grup ini Pak Sikar Sitompul, Pak Pendeta ya. Mungkin Pak Pendeta bisa kasih tanggapan. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Supaya kita coba cermati dari paradigma agama atau filsafat. Karena kalau dari paradigma teknologi, perkembangan fenomenologi manusia dalam tataran materi, itu sudah clear. Dia akan berubah terus, sains membantu manusia untuk lebih nyaman ya dalam berinteraksi dengan alam semesta. Sains. Maka Harari ketika menempatkan seperti ini, para sains tidak kaget lagi. Seperti tadi Bu Esi mengatakan, kalau pendekatan neurologi ini bukan sesuatu yang baru dan kaget gitu. Tapi kalau dalam paradigma filsafat kita bisa dialektikan supaya mendapatkan makna yang lebih dalam. Gitu. Mungkin Pak Sikar Sitompul bisa memberikan refleksi kritis dari paradigma. Kayaknya Pak Ater juga ada tuh. Pak Ater. Oh ya. Pak Ater mantan ya. Kabit kayaknya ada. Ya. Pak Sikar, bisa Pak? Ya, terima kasih Pak Riki. Ya. Kebetulan juga saya baru selesai membaca buku itu, Homo Deus. Yang pertama dari sisi positifnya sih, kita terprovokasi sebenarnya dengan buku itu. Sebagaimana saya juga ini tertantang dari sudut iman Kristen, bagaimana kalau seandainya buku ini dibaca oleh pemuda-pemuda gereja kita, akhirnya mereka terprovokasi juga dengan buku ini, kan begitu. Jadi saya sangat senang ketika Pak Sam berusaha untuk mengkritisi buku ini. Nah, satu yang saya lihat, bagaimana misalnya, saya baru tahu baru sekarang bahwa apakah memang buku Harari ini adalah warning seperti tadi yang dikatakan oleh teman-teman, atau malah ini menjadi kenyataan di kemudian hari, dan bagaimana sikap gereja, bagaimana kita sebagai akademisi untuk menyikapi ini seandainya apa yang diprediksikan atau apa yang nalar dari Harari ini bisa menjadi kenyataan seperti itu Pak. Jadi kalau seandainya saya mau nanya Pak Sam, kalau seandainya ini benar-benar nyata apa yang disebut dengan Homo Deus ini, nah sikap kita seperti apa? Nah, itu yang bisa mungkin menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Oke. Bagaimana, Pak Sam? Oke.
ini saya juga punya sejak awal berpikir begitu ya. Tapi kalau kita baca buku ini dengan tenang ya, dia punya data hasil-hasil penelitian yang sangat kuat sekali. Tapi saya mau buat metaforanya seperti ini. Kalau kita berhadapan dengan sebuah potongan-potongan puzzle yang sangat banyak sekali, maka Harari sebagai seorang sejarawan yang yang cukup dihormati ya, karena dia sejarawan dari Universitas Ibrani di Yerusalem, itu dia betul memungut potongan-potongan puzzle yang sangat bagus sekali, sangat tepat sekali, lalu dia membentuk dunia masa depan, bangunan Homo Deus itu begitu kuat, begitu hebatnya. Tetapi misalnya, kalau Anda dan saya dan siapapun ingin memberikan diskusi tandingan, ingin memberikan paradigma tandingan, kita bisa menemukan juga potongan-potongan puzzle yang lain ya, untuk memberikan imbangan, ya. Bahkan bisa membongkar potongan-potongan yang telah dibangun oleh Harari untuk membuat bangunan baru. Nah, mengapa saya menggunakan metafor ini? Karena Harari sendiri dengan cukup rendah hati, ya, intellectual humility, mengatakan bahwa saya tidak sedang memprediksi sejarah, saya tidak sedang memberikan arah kepada sejarah. Saya mengingatkan, saya memberikan bukti-bukti, capaian-capaian sains, capaian-capaian penelitian, ya, teknologi, temuan-temuan teknologi terbaru yang sangat kuat mengarah ke sana. Makanya dia bilang, kalau Anda tidak setuju, dan dia bilang, saya yakin banyak yang akan marah dengan ini, ya, tidak apa-apa, mari Anda lakukan sesuatu untuk menghentikan itu. Ya. Itu menurut dia. Jadi makanya dari situ, saya membangun metafornya. Itu artinya apa? Artinya narasi-narasi. Kita harus bangun narasi-narasi tandingan. Ya. Kita harus memberikan parafrase, memberikan frame, tapi tentu frame yang jangan buta, karena kita juga orang akademisi, ya kan? Jadi menghadirkan juga hasil-hasil penelitian yang lain, menghadirkan juga hasil-hasil pengalaman-pengalaman langsung atau pengalaman-pengalaman yang boleh kita sebut dengan data religius, data spiritual, ya, untuk mengimbangi. Makanya saya dalam presentasi tadi saya katakan, saya agak menyesal karena tidak seperti halnya menghadapi the God delusions atau the grand design, di mana para saintis yang menganut penciptaan muncul dan mendebat Richard Dawkins. Ya. Nah ini saya belum lihat ada para saintis, bahkan ada juga uskup Australia yang berdebat dengan Richard Dawkins, dan itu sangat hebat sekali. Nah itu yang saya belum lihat di dalam menghadapi Harari. Oleh karena itu Pak Sikat, menurut saya ya tugas kita bersama untuk menghadirkan narasi tandingan. Tetapi seperti bagian penutup tadi saya sudah ingatkan bahwa sebenarnya tidak perlu takut, ya, karena Tuhan Homo Deus itu ternyata Tuhan yang sangat terbatas. Dia hanya Tuhan yang memiliki kekuatan-kekuatan super karena Tuhan teknologi, tetapi tidak memiliki kebaikan super, tidak memiliki cinta kasih super seperti Tuhan yang kita anut. Jadi menurut saya ini saja sudah menjadi katakanlah titik masuk bagi kita untuk memperkuat katakanlah referensi atau imunitas iman kita. Ya. Apa kalau kita memberikan pembekalan kepada anak-anak muda, pemuda-pemuda gereja, maka itu yang bisa kita lakukan. Jadi mereka boleh membaca Homo Deus, tidak masalah, tapi kemudian kita memberikan pemahaman itu bahwa Tuhan yang Homo Deus itu adalah Tuhan yang hanya super karena dia kuat teknologi, tetapi dia bukan super dalam hal kebaikan, bukan super dalam hal cinta kasih, bukan super dalam hal menciptakan kedamaian. Betul, dia bisa menciptakan kebahagiaan, menciptakan pilihan-pilihan yang kaya, kita bisa lakukan apapun karena dia menyediakan, dia memprovidensi apapun juga berdasarkan klik-klik kita, like kita di Google, lalu dia kumpulkan itu, akumulasi itu menjadi algoritmanya kita, sehingga semua yang kita inginkan pagi-pagi dia sudah munculkan di layar komputer. Jadi seolah-olah dia menyediakan semuanya, ya. Tetapi bukan Tuhan dalam hal kebaikan. Jadi itu perbedaan yang sangat esensial sekali,
Karena itu menurut saya tidak usah takut dengan Homo Deus. Saya bahkan lebih takut dengan awal membaca misalnya Dan Brown, ya, Da Vinci Code, itu saya lebih mengkhawatirkan saya daripada Homo Deus. Homo Deus adalah sebuah bacaan saintis yang nikmat menurut saya. Ya. Tapi memang kita harus punya paradigma yang kuat untuk memahaminya. Itu saya kira. Kalau masih ada. Saya coba teruskan diskusi dengan Pak Sika tadi. Berarti kenapa Homo Deus agak sulit untuk diperdebatkan? Karena dia hanya menempatkan gejala-gejala peradaban manusia dalam 3 seri buku, trilogi bukunya Harari. Sedangkan Dawkins dalam The God Illusion itu dia sudah sampai pada keputusan, kesimpulan akhir. Gitu. Jadi di situ para teolog akan mau berdebat dengan Dawkins ketimbang dengan Harari. Gitu. Karena Harari dia hanya menempatkan gejala-gejalanya, sehingga mungkin kesimpulannya refleksinya Pak Uji tadi tepat. Jadi Harari hanya memberikan warning, ya. Dia tidak perlu diperdebatkan, itu hanya warning. Warning bagi gereja bagaimana bersikap, akademisi bagaimana bersikap, karena mungkin ke depan kurikulum pendidikan pun berubah total, karena metode yang digunakan tidak lagi metode transfer knowledge, karena itu bisa menggunakan chip, microchip dan lain-lain, nanoteknologi dan lain-lain. Jadi Harari yang memberikan warning. Oke, di chat belum ada yang memiliki pertanyaan, tapi dari awal saya ingin terpikirkan Harari tidak menyentuh pada tataran paradigma dialektika filosofis. Dia hanya menampakkan dialektika materi, produk manusia yang ditampakkan. Dia mulai dengan agrikultur dan berakhir di data, bank data, ya. Itu. Homo Deus itu adalah kemampuan orang yang menguasai seluruh data dunia dan dia menjadi kelompok elitis. Ya. Itu. Dia hanya menunjukkan pada tataran materi. Dia tidak mendialektikan paradigma di balik materi tersebut. Apakah memang itu yang Harari sengaja tidak tunjukkan, supaya pembaca berdialektika sendiri dan akhirnya menemukan arahnya sendiri, dan mungkin kekhawatirannya Pak Sika tadi, akhirnya kalau pemuda-pemuda gereja akan membaca ini, akhirnya mereka lebih fokus pada karakter dan perilaku sains ketimbang ritus-ritus agama, ya. Gitu. Jadi karena dia tidak mendialektikan paradigma filosofis, akhirnya yang tampak adalah pembaca bisa menafsir sendiri tentang materi-materi yang tampak di muka bumi ini. Dari agrikultur, manusia Homo sapiens menciptakan agama karena dia tidak bisa mendefinisikan, tidak memiliki kemampuan teknologi yang lebih tinggi lagi. Hingga sekarang, mungkin mulai dari Nietzsche, Tuhan mulai digeser, materi itu menggantikan Tuhan. Bagaimana, Pak Sam? Ya, kata kuncinya tadi apa tadi? Apakah Harari tidak menjelaskan? Begini, ada persis, ada satu, saya lupa, tapi ada juga yang membuat pembahasan terhadap Harari, dan persis itu kritiknya, bahwa Harari tidak berdialektika. Semua tulisan-tulisannya paparan-paparan data, hasil penelitian mentah yang memang sangat canggih, tetapi dia tidak berdialektika dengan sudut pandang yang lain, baik teologi maupun filsafat. Itulah sebabnya dalam tulisan itu, dalam pembahasan ini, saya katakan bahwa dia seperti menampilkan Homo Deus di panggung kosong, di mana lalu mengatakan bahwa Homo Deus telah mencapai puncak piramida tanpa saingan apa-apa, karena memang dia tidak menghadirkan filsafat dan teologi di permukaan debat. Artinya buku dari cara menarasikannya, cara pembahasannya, memang dia tidak membuka ruang itu. Jadi betul, dia mengambil juga perspektif filsafat, teologi ada juga, tetapi sekedar untuk memperkuat argumen-argumen atau bangunan-bangunan nalar dari Homo Deus. Jadi bukan
melihat substansi dari filsafat atau teologi ya untuk memposisikan lalu melakukan dialektika ya. Saya kira tidak. Tetapi saya pikir juga tidak bisa bahwa kita kritik itu boleh, tetapi tidak bisa juga kita menyalahkan Harari. Menurut saya adalah tugas kita untuk menghadirkan. Itulah sebabnya saya katakan dengan model Puzzle tadi ya, kita menghadirkan data lain, hasil penelitian lain untuk mengimbangi narasinya Homo Deus, bangunan narasinya Homo Deus. Tetapi poin terpenting adalah benar, dia gayanya itu memang tidak berdialektika. Narasi-narasi Homo Deus tidak berdialektika dengan filsafat dan teknologi. Bahkan saya katakan, saya sebut dengan evolusi historis yang buta. Jadi dia betul jalan tanpa memandang yang lain-lain. Pokoknya buta saja. Ini tok gini, walaupun secanggih-canggihnya dan sekaya-kayanya dengan data yang digunakan. Dan kita harus akui bahwa riset-riset yang digunakan itu sangat canggih, sangat aktual, dan sangat sangat memperkaya. Ya, gitu. Saya kira itu yang bisa saya respons. Apakah masih ada? Masih ada pertanyaan? Ini seperti dialektika, ini seperti Nietzsche dengan Habermas-nya, manusia supernya, yang dihidupkan secara materi oleh Harari dalam Homo Deus. Jadi Nietzsche pada tataran ontologis, filsafat Nietzsche, yang berangkat dari fenomenanya Hegel ya. Jadi kekhawatiran saya, sama dengan kekhawatiran Pak Sikat tadi, Harari ini seperti Hegel, yang hanya menampakkan tentang bagaimana fenomena-fenomena agama dan manusia. Tapi para pemikir setelah itu yang menggunakan landasan pijak ini untuk mengembangkan dia ke dalam bentuk materi. Karena pasca Hegel, teknologi mulai muncul. Ya. Teknologi pada tataran teknik ya, ilmu secara materi. Ada lagi pertanyaan? Diskusi yang menarik. Apakah Pak Ater mau menyampaikan? Karena Pak Ater di chat. Silakan Pak Ater, hidupkan apa? Mikrofon. Refleksi teologis ya, atau tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatan Kakak Riki, Om Sem, hormat dan kawan-kawan semua. Saya pikir komentar saya singkat saja bahwa dalam narasi penciptaan, Harari mengembang apa yang selama ini disebutkan dan volume penggunaannya dalam tafsiran kecil, yakni istilahnya ex nihilo nihil fit, bahwa penciptaan itu berasal dari yang ada. Jadi pengembangan peradaban yang dilakukan oleh manusia dalam tulisan Harari, baik dari Sapiens ke Deus, paling tidak berangkat dari kegelisahan dan perenungan serta pergumulan manusia itu sendiri, tanpa juga mengabaikan segala hal yang ada di sekelilingnya untuk dikembangkan menjadi kebutuhan dasar manusia. Paling tidak itulah yang sebenarnya sumbangan menurut saya ya, dia membuka keran penafsiran penciptaan itu pada posisi ex nihilo nihil fit yang selama ini tidak digunakan oleh banyak orang, karena orang semua berasumsi bahwa kisah penciptaan itu adalah creatio ex nihilo, penciptaan yang muncul dari ketiadaan menjadi ada. Padahal membaca teks Kejadian itu kan posisi dari awal, menurut saya sih, posisi dari awal sampai pada manusia itu penciptaan dilakukan dari apa yang sudah ada. Adama itu kan dari tanah, dan perempuan itu dari sebelah atau sisinya laki-laki. Saya tidak mau sebutkan itu tulang rusuk atau apa, karena itu juga dalam perdebatan panjang. Tapi dari sisi, artinya dari bagian manusia begitu yang sudah ada. Ini akan mendapat posisi istimewa menurut saya, dan tidak juga merubah kehebatan dan kemahakuasaan Allah seperti yang Om Sem sebutkan tadi.
toh kisahnya ditulis memang seperti itu. Maksud saya penafsirannya berdasarkan teks ya seperti itu, tetapi tidak menutup bahwa ya Allah itu maha gitu ya, hebat dan seterusnya. Itu saja komentar dari saya, Kak Riki dan Om Sem. Saya kembalikan. Terima kasih. Komentar hebat. Bagaimana, Pak Sem? Jadi itu kan komentar. Komentar. Tidak yang ada ya. Karena pendekatan evolusionis ya pasti dia anutannya adalah bahwa penciptaan dimulai dari yang sudah ada, itu jelas ya. Jadi saya kira baguslah kalau artinya orang teolog pun merasa mendapatkan manfaat dari kajian Harari. Saya kira kita semua harus jujur dengan itu. Ya, silakan kalau ada yang lain lagi. Oke, saya buka lagi. Ada yang lain? Kalau di chatting sudah tidak ada. Oke, kalau begitu bagaimana? Bagaimana? Kalau sudah tidak ada, diskusi yang menarik dari berbagai perspektif. Bu Ehesti datang dari neurologi, Pak Puji datang dengan refleksi yang mendalam, lalu ada yang dari ekonomi. Kita tutup dengan dari pendekatan agama, khususnya agama Kristen, sangat menarik. Tapi ada beberapa catatan kritis dari saya, berangkat dari tulisan Pak Sem, yang Pak Sem share. Nanti beberapa teman yang belum dapat bisa WA, saya akan share tulisan Pak Sem terkait dengan membedah buku Homo Deus ini. Pertama, Harari datang dari kacamatanya dia, dari point of view-nya dia, seorang ahli sejarah dari Hebrew University di Israel, yang mengamati secara spesifik perubahan peradaban manusia pada tataran rasionalitas dan materialis, ya, sehingga sekarang data itu menjadi substansi yang harus manusia cari. Bahkan COVID ini banyak yang menganggap bahwa terjadi teori konspirasi karena tidak tahu dari mana sumbernya, mana obatnya. Ada yang mengatakan Bill Gates ya sempat booming karena Bill Gates ingin menciptakan 5G ya, 5G, lalu nanoteknologi yang dimasukkan lewat imun ke dalam tubuh manusia. Tapi mungkin ini yang digambarkan oleh Hari adalah para elitis teknologi yang berupaya untuk menguasai kelompok manusia lainnya. Jadi Harari datang dari paradigma seperti itu. Lalu Harari juga membuat warning bagi kita dari berbagai disiplin ilmu, dari manusia, dari kelompok manapun, bahwa mau tidak mau ke depan pergerakan dunia akan mengarah pada Homo Deus, manusia data ya. Jadi semua harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam peradaban jenis ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Hukum alam yang akan menyelesaikan, ataukah kita harus memanipulasi ide kita, cara pandang kita, sehingga kita bisa survive di dalam dunianya Homo Deus ini. Jadi warning. Lalu yang ketiga dan terakhir catatan saya, mungkin setiap kita dengan berbagai karakter disiplin ilmu, berbagai komunitas dan kelompok mulai berefleksi tentang kompetensi kita masing-masing terkait dengan kompetensi masa lampau, keberadaan diri kita sebagai manusia, keberadaan sesuatu di luar diri kita, misalnya agama, keyakinan, dan keberadaan teknologi sebagai tools mendampingi kita. Sehingga kita bisa menempatkan diri secara tepat di dunia yang digambarkan Harari sebagai dunia teknologi, dunia data, secara tepat juga, tanpa kehilangan, tadi diskusi, banyak sekali yang khawatir yang kehilangan manusia Homo sapiens, tanpa kehilangan cangkul Homo sapiens, tanpa kehilangan kendaraan Homo sapiens, tanpa kehilangan pulpen Homo sapiens, karena sekarang pun kita sudah jarang menggunakan pulpen ya. Jadi tanpa kehilangan peradaban Homo sapiens. Jadi kita harus menyiapkan diri, meningkatkan kompetensi kita, sekarang kita bisa masuk ke dalam dunia yang digambarkan oleh Harari, dunia data ini, tanpa kehilangan eksistensi kita. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan diskusi hari ini yang menarik.
kami dari Pusat Studi Berpikir Kritis untuk diskusi buku. Jika teman-teman memiliki buku-buku yang menyentuh nalar atau logika, bisa menghubungi kami dan kita bisa lakukan diskusi buku secara online. Karena buku-buku itulah yang harus didialektikan dalam lingkungan akademis. Kalau kita tidak dialektikan lagi di lingkungan akademis, mau di mana buku itu akan dikonsumsi begitu. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki buku yang menyentuh rasionalitas, nalar, atau dogma yang mengganggu dogma Kristen, bisa hubungi kami, kita akan buat forum untuk diskusi buku. Gitu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, Pak Sem. Kita jumpa lagi kalau dalam pertemuan diskusi berikutnya. Terima kasih.